Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu, amma ba'd. في هذه الحلقة الثانية من درس العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى سنستمر ما أخذنا في الحلقة الأولى، وهي ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. نعم بنات الطالبات، insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diantaranya adalah mengimani adanya hari akhir. Pada kesempatan yang pertama kita sudah membahas bahwa di antara yang harus diimani oleh seorang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya alam kubur atau yang biasa dikenal dengan alam barzah, yang meliputi di antaranya tiga hal. Yang pertama adalah fitnatul qabr, dan yang kedua atau yang ketiga adalah azabul qabr, azab siksa kubur atau nikmat kubur. Kemudian sampai kapan itu akan terjadi? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, kemudian kita semua kelak sudah berada di mahsyar, maka apa yang akan terjadi? Mari kita simak. Silakan dibuka atau bisa dilihat di sini. Syekh Islam Ibnu Taimiyah membuat subjudul atau bagian dari apa yang harus diimani oleh seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma yajri fi yaumil qiyamah. Apa saja yang akan terjadi ketika hari kiamat kelak. Beliau Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullahu taala, wa tadnu minhumus syamsu wa yuljimuhumul 'araq fatunsabul mawazin fatuzanu biha a'malul ibad. Kata beliau, maka matahari itu akan menjadi dekat dengan manusia, sehingga di antara mereka yuljimuhumul 'araq, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai keringat mereka menutupi mulut mereka. Fatunsabul mawazin, maka kemudian tunsabul mawazin, akan ditegakkan timbangan-timbangan. Fatuzanu biha a'malul ibad, maka kemudian akan ditimbang seluruh amalan-amalan hamba. Kemudian beliau menikelkan ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 dan ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
Maka barang siapa yang timbangannya berat, yakni amalan baiknya lebih berat daripada amal buruknya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu," dan barang siapa yang ringan timbangannya, yakni amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, yakni amalan baiknya lebih ringan daripada amalan buruknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi dan mereka kekal di neraka Jahannam. Wa tunsyarud dawawin, kemudian akan dibukakan ad-dawawin, buku-buku, catatan-catatan. Wa hiya sahaiful a'mal, dan dimaksud dengan buku ini adalah sahaif, lembaran-lembaran yang di sana tertulis amalan-amalan manusia. Fa'akhidun kitabahu biyaminih, maka di antara manusia ada yang mengambil bukunya itu dengan tangan kanannya. Ada yang mengambil di antara manusia itu dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimali, dan ada di antara mereka yang mengambil bukunya dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahri, atau bahkan mengambil dari belakang punggungnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, kami tetapkan amalan-amalannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah, dan pada hari kiamat itu kami akan keluarkan kitaban yalqahu mansyura, sebuah buku yang dijumpainya terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Silahkan baca bukumu, dan cukup dirimu pada waktu ini sebagai penghitung atas amalanmu. Wa yuhasibullahu al-khalaiqa wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bidhunubi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh manusia. Wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min, dan Allah akan panggil berdua antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang itu termasuk di antara hambanya yang mukmin. Fayuqarriruhu bidhunubih, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dosanya sehingga seorang hamba itu mengikrarkan dosanya, mengakui dosanya. Kama wasafa dzalika fil kitab was sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa amal kufar, adapun orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu, maka mereka itu tidak hisab
tidak dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang memiliki kebaikan dan keburukan. Tidak. فَإِنَّهُمْ لَا حَسَنَاتْ لَهُمْ. Karena sejatinya mereka, orang-orang kafir itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa. Tetapi yang terjadi, semua amalan mereka, semua amal buruk mereka dikumpulkan kemudian dihitung. Fayuqafuna 'alaiha wa yukirruna aw wa yuqarriruna. Ya, maka kemudian mereka diingatkan atas amalan-amalan itu, mereka diingatkan kembali atas apa yang mereka lakukan, kemudian akhirnya pun mereka mengakui kekufuran mereka, mengakui semua amal keburukan mereka. Banati talibat, inilah apa yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Mari kita ambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Tadi beliau mengatakan di antara peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, yang pertama yang beliau sebutkan adalah dunu syamsi min ru'usil khalaik. Didekatkannya matahari sedekat-dekatnya sehingga sangat dekat dengan kepala-kepala manusia. Dan hal ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Miqdad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah udniyat asy-syamsu minal ibadi hatta takuna qida milin aw isnain." Aku mendengar, itu kata Miqdad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat kelak udniyat syams, maka matahari akan didekatkan minal ibadi, dari manusia, hatta takuna qida milin au isnin, sampai sedekat 1 mil atau 2 mil. Qala Sulaim, kemudian Sulaim mengatakan, la adri ayyal milaini ana, dan aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil di sini oleh Rasulullah. Amasafatul ardi, apakah itu yang dimaksud adalah jarak yang biasa kenal yang ditempuh di muka bumi ini? Am al-mil alladhi yukhalu bihil ain, atau mil ud, mil yang biasa digunakan untuk celak. Maka sangat dekat sekali yang beliau gambarkan. Qala, maka beliau kemudian mengatakan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika matahari didekatkan pada mereka, maka mereka pun menjadi panas. Sehingga apa? Akhirnya mereka mengeluarkan keringat. Makanya kemudian disebutkan bahwasanya keringat mereka fayakununa fil araqi biqadri a'malihim, maka keringat mereka akan bercucuran sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum man ya'khudhuhu ila aqibaihi, ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua tumitnya, kedua mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke dua lututnya.
Wa minhum man ya'khudhuhu ila haq aw hiqwai. Di antara mereka ada yang sampai kepada pinggang mereka. Wa minhum man yuljimuhu iljaman. Allahu akbar. Dan di antara mereka ada yang keringat mereka sampai kepada mulut mereka sehingga menutup mulut mereka. Maka kemudian beliau mengatakan faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru biyadi ila fihi ay yuljimu iljaman. Ya. Beliau menjelaskan makna iljam itu apa? Bahwasanya keringat itu sampai menutupi mulutnya sehingga susah untuk seorang bernafas. Ini adalah keadaan yang pertama. Sesuatu yang pasti akan terjadi kelak. Kemudian yang kedua, nasbul mawazin lituzan bihal amal. Kejadian yang kedua adalah ditegakkannya timbangan-timbangan agar amalan-amalan manusia ditimbang. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam matanya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangannya berat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangannya ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi dan mereka akan kekal di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu mizan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mizan timbangan di sini adalah mizanun hakiki. Mizan yang hakikat mizan. Lahu lisanun wa kifatan. Di mana mizan ini memiliki lisan. Lisan ini maksudnya adalah qalbul mizan. Ya, seperti bandul yang dia menunjukkan yang bisa bergeser ke kanan atau kiri. Bukan lisan ini, bukan yang dimaksud lisan adalah lisan yang berbicara, bukan. Tapi tanda, ya, beban yang dia bisa geser ke kanan atau kiri, yang itu akan menunjukkan ke arah mana yang lebih berat. Dan memiliki kifatan, memiliki dua daun. Daun yang pertama untuk ditempatkan amalan-amalan yang baik, dan daun yang kedua ditempatkan di sana amalan-amalan yang buruk. Dan mizan ini termasuk di antara perkara-perkara akhirat yang harus kita imani seperti apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tentunya tentang kaifiahnya kita tidak boleh menerka-nerka kecuali apa yang telah atau seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang akan ditimbang saat itu? Disebutkan dalam hadis banyak riwayat-riwayat, yang mana intinya ya, ada tiga hal yang akan ditimbang kelak. Yang pertama adalah al-amil, manusianya yang akan ditimbang, orangnya yang akan ditimbang. Kemudian yang kedua adalah al-amal, yang kedua adalah amal perbuatannya. Ini yang akan ditimbang. Kemudian yang ketiga adalah as-suhuf, catatan amal perbuatannya, dawawin suhuf. Catatan amalan itu yang akan ditimbang. Dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya warid, semuanya ada. Dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan di antaranya ada orang yang kelak akan ditimbang orangnya. Disebutkan pula dalam hadis amalannya akan ditimbang. Disebutkan dalam hadis yang lain seperti juga hadis bitaqah, disebutkan bahwasanya yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amalan itu. Dan semuanya
ada dalam hadis, dan Allah berkehendak menimbang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi kelak? Yang ketiga adalah nasyrud dawawin. Dibukanya, disebarkannya, dibagikannya buku-buku catatan kita ketika kita di dunia. Apa yang kita tuliskan dulu ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan singkap saat itu. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan semuanya saat itu. Tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang terluput. Semuanya tertulis rapi. Dan yang dimaksud dengan dawawin itu adalah lembaran-lembaran yang di sana tertulis semua amalan hamba. Semua amalan yang dulu dikerjakan oleh manusia ketika mereka hidup di dunia, dan dituliskan oleh para malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menulisnya, al-hafazah. Dan sebelum itu, lembaran-lembaran ini ketika manusia mati, ketika
ruhnya sudah meninggalkan jasadnya, maka buku ini akan tertutup. Sampai kemudian nanti hari kiamat baru akan dibukakan kembali. Buku itu akan dibuka ketika kelak seorang akan dihisab. Dan inilah bagaimana cara pengambilan buku catatan amalan kita kelak. Yang pertama, apabila kita di antara orang mukminin, maka kita akan mengambil buku itu kelak dengan tangan kanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan bukunya dari sebelah kanannya, maka Allah akan hisab ia dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan kemudian ia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Namun apabila kita na'udzubillah bukan orang-orang mukmin, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, maka akan mengambil buku catatannya dari sebelah kiri, bahkan dari sebelah belakang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah belakangnya, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Fana'udzu billahi min dzalik. Inilah peristiwa yang ketiga, yaitu dibukanya kembali atau dibukanya kembali catatan-catatan amalan manusia. Adapun yang keempat, yaitu peristiwa hisabul a'mal. Apa itu hisabul a'mal? Ma huwa al-hisab? Huwa tawqifullahi ibadahu qabla al-insirafi minal mahsyar ala a'malihim khairan kanat am syarra. Diberdirikannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu meninggalkan mahsyar, sehingga mereka mengakui amalan-amalan mereka, sehingga mereka mengingat amalan-amalan mereka, baik itu amalan baik ataupun amalan yang buruk. Dan hisab pun ada dua macam. Yang pertama adalah hisabnya orang-orang mukmin, dan yang kedua adalah hisabnya orang kafir. Hisabnya orang mukmin ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hisabu ardin, hisab yang hanya ditampakkan saja dosa-dosa kita dan tidak dimunaqashah, interogasi secara detail, tidak. Dan inilah yang disebut dengan hisab yasir, sebagaimana Allah tadi sebutkan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bi dhunubihi
Sesungguhnya Allah akan memanggil mendekatkan seorang mukmin, kemudian Allah akan berikan sitarnya sehingga seorang mukmin itu akan ditutupi dari pandangan manusia. Ketika seorang mukmin itu sudah berada dalam sitar Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan dosa-dosanya. Maka Allah akan mengatakan, "Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza?" Wahai hamba, apakah engkau ingat dosa ini? Apakah engkau ingat dosa ini? Maka seorang hamba itu akan mengatakan, Rabbi, na'am. Iya, iya Robku, aku lakukan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai kelak semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terasa seakan-akan ia akan binasa hamba mukmin itu karena semuanya dihitung, semuanya tidak ada yang terluput. Kemudian ia sangka bahwa hamba itu akan binasa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Kata Allah, sungguh dulu aku tutupi dosa-dosamu ketika engkau di dunia, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Maka kemudian Allah berikan buku catatan amalannya dari sebelah kanan. Dan itulah yang disebut dengan hisab yasir. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah hisabul munaqasyah. Hisab dengan cara detail. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin yang bermaksiat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Orang mukmin yang Allah kehendaki untuk dihisab dengan cara seperti ini, dengan cara yang detail. Yang Allah tidak maafkan dosa-dosanya. Sehingga ditanya dengan cara yang detail, bukan hanya diingatkan ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau ingat dosa ini, bukan hanya itu. Tetapi akan ditanya alasnya, kenapa engkau tidak melakukan? Limadza fa'alta hadza wa limadza tatruk hadza wa limadza lam taf'al hadza? Maka itulah pertanyaan yang begitu detail. Dan orang yang dihisab kelak dengan cara yang seperti ini, maka dia akan binasa. Dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidaklah ada seorang itu yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Dan maksudnya di sini adalah hisabul munaqasyah. Sebagaimana hal itu pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang kafir. Adapun orang kafir tentunya tidak lagi mereka akan ditutup aib mereka. Yang pasti mereka akan ditanya dengan detail dan akan dimintai semua apa yang dilakukannya pertanggungjawabannya. Hanya saja sebagaimana disebut oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hanya saja hisabnya mereka tidak seperti hisabnya orang-orang yang memiliki kebaikan dan keburukan. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kenapa? Karena walaupun mereka berbuat baik ketika di dunia, tetapi semuanya hancur dengan kekufuran mereka. Semuanya sirna dengan kekufuran mereka.
Lalu apa makna hisab mereka itu? Makna hisabnya mereka itu adalah bimakna, artinya apa? Mereka akan diberitakan dengan apa-apa yang mereka lakukan dari kekufuran mereka, sehingga akhirnya mereka mengakui satu persatu apa yang dilakukannya, kemudian mereka akan dibalas dari apa yang semua telah mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan hal ini tegaskan dalam surah Fussilat ayat yang ke-50, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan beritakan kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang tidak beriman dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan ketika mereka dunia. Allah akan beritakan semua itu. Allah akan singkap mereka itu semua. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Dan pasti mereka akan merasakan azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-37, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan akhirnya mereka menyaksikan atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka dahulu adalah orang-orang yang kafir. Maka inilah hisabnya mereka orang-orang kafir. Tentunya kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Kita berharap termasuk orang-orang yang diberikan catatan amalan kita dengan tangan kanan kita. Kemudian kita kembali kepada keluarga kita dalam keadaan cerah, kembali dalam keadaan bahagia, kembali dalam keadaan senang. Ini yang kita sampaikan pada halaqah yang kedua ini. Semoga bermanfaat di rumah, dan salam untuk semua keluarga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.